Yang kami hormati, Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rustam Effendi, beserta pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Yang saya hormati Bapak Ginanjar Kartasasmita, Wakil Ketua Umum. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta sekaligus pelindung Palang Merah Provinsi, Bapak Anies Baswedan, Pak Wagub yang saya hormati. Izinkan kami menunaikan tugas untuk membacakan surat keputusan dari pengurus pusat mengenai susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota masa bakti 2020-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus pusat Palang Merah Indonesia tentang Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2020-2025. Pertama, mengesahkan Dewan Kehormatan PMI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Profesor Dr. Bahrullah Akbar MBA, CIPM, CSPA, CPA. Anggota 1. Irjen Polisi Punawirawan Dr. Andes Ketut Untung Yoga, SHMM. 2. Hambra Samal, SHMH. 3. Muhammad Feryadi, MBA. 3. Andreas Sofiandi. 4. 5. Wildan S. Niam. 6. Insinyur Handaka Santosa. Kedua, segala biaya yang timbul atas pelaksanaan usaha menjadi tanggung jawab pengurus PMI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Keputusan berlaku secara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2020. Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Umum M. Yusuf Kala. Saya lanjutkan dengan keputusan susunan pengurus. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus pusat Palang Merah Indonesia tentang pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti tahun 2020-2025. Pertama, mengesahkan kepengurusan PMI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut. Pelindung Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ketua Dr. Andes Haji Rustam Effendi, MSI. Ketua Bidang Organisasi Husein Abdullah, MSI. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Edward Bahtiar. Pelayanan Kesehatan, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial Dr. Haji Sibroh Maliti, MARS. Ketua Bidang Pelayanan Darah garis miring Unit Donor Darah Dr. Gigi Farahdihan Bahar, MPH. Ketua Bidang Anggota dan Relawan
Andi Angger Sutawijaya, SP. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Dr. Insinyur Andi Usman Gumanti, SE, SIP, MM. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Dr. Andes HM Ajis, MM. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya, Haji Sarifuddin, SE, MM. Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Haji Arya Sandi Yuda, PSD. Sekretaris Arif Rahman, SHMH. Wakil Sekretaris Dr. Andes Uceng JMM, Bendahara Haji Patra Kadri Dahlan SE, anggota Dr. Sahrianta Tarigan, anggota Agus Suhada MPD, anggota Bayu Hardayana Suryadirja SPD, anggota Ishak Haris Tantawira SH. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2020. Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Umum M. Yusuf Kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada para calon Dewan Kehormatan PMI DKI Jakarta, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PMI, Bapak Muhammad Yusuf Kala, untuk naik ke atas panggung. Pelantikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PMI. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta masa bakti tahun 2020 sampai 2025, terlebih dahulu saya akan bertanya dan mohon dijawab dengan jujur, bersedia atau tidak. Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menerima 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bola Sawit Merah sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas? Dua, apakah saudara-saudara bersedia untuk taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misi, dan segala peraturan dalam organisasi Palang Merah Indonesia? Terima kasih atas kesediaan dan janji saudara-saudara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, saya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2020-2025. Kepada saudara-saudara agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon menuju meja penandatanganan Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi DKI Jakarta, Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta, Ketua Umum Pengurus Pusat PMI, dan mohon berkenan Gubernur DKI Jakarta untuk menyaksikan penandatanganan.
Dilanjutkan dengan penyematan PIN PMI secara simbolis oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PMI. Yang pertama, kepada Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka. Baik, kami persilakan untuk mengambil gambar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami mohon dengan hormat untuk kembali ke tempat. Dan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta kepada Pak Rustam Effendi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyil ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum PNI Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang terhormat Wakil Ketua Umum PNI Bapak Ginanjar Kartasasmita, yang terhormat Sekretaris Jenderal PNI Bapak Sudirman Said, Ketua Bidang Organisasi yang terhormat Bapak Muhammad Muaz, dan para pengurus PMI pusat lain yang alhamdulillah juga ikut hadir dalam. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Ahmad Riza Patria. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak-bapak unsur Forkompimda DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak anggota 5 BPK Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada acara hari ini. Yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Kehormatan PMI Provinsi DKI Jakarta Bang Bahrul Akbar dan kawan-kawan. Yang terhormat pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta, kawan-kawan yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, pimpinan Direktur Utama atau Direktur Utama Perumda Pasar Jaya yang hadir, yang mewakili Direktur Utama Bank DKI, para wali kota dan Bupati Kepulauan Seribu, sebagai pelindung PMI Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Yang terhormat para Ketua PMI Kota dan Kepulauan Seribu. Hadirin sekalian, mohon maaf barangkali
tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi yakinlah bahwa saya sangat menghargai dan menghormati Bapak serta Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir dalam acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu para hadirin undangan sekalian. Sekaligus juga kami mohon dibukan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena masa transisi PSBB transisi COVID-19 di Jakarta, maka undangan untuk kehadiran terpaksa kami batasi. Oleh karena itu, kalau suasana kurang nyaman, ada kekurangan-kekurangan, mohon dibukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, wabil khusus Ketua Umum PMI Pusat, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dalam rangka konsolidasi organisasi dan sebagai pelaksanaan amanat organisasi, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI, alhamdulillah PMI Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan musyawarah Provinsi PMI dipercepat pada tanggal 15 Juli 2020 yang lalu. Dan alhamdulillah pada hari ini susunan kepengurusan lengkap, sudah rapi, sudah tersusun baik, dan alhamdulillah tadi kita saksikan bersama-sama pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum PMI Pusat. Semoga pengurus PMI yang baru dilantik ini dapat mengemban tugas-tugas kemanusiaan, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan baik, memiliki komitmen kuat terhadap 7 prinsip dasar kepala-merahan dan bulan sabit merah, serta didasari dengan niat tanpa pamrih dan mampu memberikan keteladanan untuk gerakan kemanusiaan khususnya di DKI Jakarta. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang terhormat, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa fungsi utama PMI adalah yang pertama, memberikan layanan donor darah dan transfusi darah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah memberikan bantuan layanan kemanusiaan pada masyarakat akibat bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam, baik bencana maupun disebabkan oleh manusia, serta bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit, sebagaimana saat ini kita dilanda COVID-19. Kedua fungsi utama PMI tersebut di Jakarta telah dilaksanakan dengan baik oleh PMI DKI Jakarta. Antara lain, PMI DKI Jakarta telah melayani donor darah dari anggota masyarakat dan melayani suplai transfusi darah kepada lebih dari 250 rumah sakit di Jakarta dan di sekitar wilayah penyangga Jakarta, antara lain Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Begitu juga untuk tugas bantuan kemanusiaan, PMI Jakarta selalu hadir terdepan dalam memberikan layanan bantuan kemanusiaan akibat bencana, baik bencana banjir, bencana kebakaran, dan berperan aktif dalam penanganan wabah COVID-19 di DKI Jakarta dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Namun demikian, kita sepakat bahwa kita tidak boleh berpuas diri terhadap apa yang telah dilakukan tersebut. Ke depan, PMI DKI Jakarta harus lebih meningkatkan lagi kualitas layanan donor darah dan transfusi darah dan bantuan kemanusiaan akibat bencana kepada masyarakat Jakarta. Dan juga barangkali juga kita kembangkan masyarakat di luar Jakarta. Bapak hadirin sekalian, ada laporan dan ini sudah lama kita dengar, yang perlu kita jawab, yang perlu dijawab oleh pengurus PMI sekarang ini. Pertanyaan itu kira-kira seperti ini, Pak. Pak, kok mau donor darah saja susah sih? Pak, kok mau dapatkan darah saja susah dan mahal?
Dan itu masih sering kita dengar di kalangan masyarakat bawah. Nah, oleh karena itu barangkali tugas kita lah, para pengurus PMI tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kecamatan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bisa jadi masyarakat masih belum mengerti atau memahami atau mengetahui bagaimana tata cara melakukan donor darah yang pertama. Bagaimana juga barangkali masyarakat masih belum paham bagaimana mendapatkan darah secara mudah serta barangkali terjangkau harganya. Oleh karena itu ke depan mau tidak mau kerja keras kita semua para pengurus PMI DKI Jakarta untuk menjawab ini. Bisa melakukan pembenahan di dalam, bisa juga menyampaikan informasi secara lengkap dan luas kepada masyarakat sehingga masyarakat keluhan masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian di bidang layanan kemanusiaan akibat bencana, PMI DKI Jakarta ke depan ingin menjadi yang terdepan dan terbaik serta tercepat dalam penanganan bencana. Tentu saja berkolaborasi dengan unit-unit atau instansi lain yang melaksanakan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh PMI. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pengurus dan karyawan PMI serta relawan PMI yang lebih memiliki kepedulian tinggi terhadap penderitaan masyarakat akibat bencana. Pak Wali Kota di DKI Jakarta sering mendapat permintaan. Begitu bencana banjir dan juga bencana kebakaran, Pak Wali tolong PMI-nya jangan 1 minggu. Memberikan dukungannya, bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana itu ditambah kalau perlu ditambah lagi 1 minggu lagi. Dan ini Bapak sekalian tantangan serta peluang buat PMI untuk menunjukkan kiprah kepada masyarakat lebih baik lagi ke depan. Memang Bapak sekalian pasti ada kendala dan hambatan-hambatan dalam rangka melaksanakan ataupun mewujudkan tuntutan-tuntutan masyarakat seperti itu. Tetapi saya yakin benar dengan semangat para pengurus baik tingkat provinsi, tingkat kota dan tingkat kecamatan. Mohon izin Pak Ketua Umum, mereka ini sebelum menjadi pengurus kita panggil, kita wawancara, kemudian membuat surat pernyataan kesediaan memberikan waktu yang cukup untuk PMI, serta tanpa pamrih dan berdedikasi. Mereka menandatangani itu semua. Saya yakin dengan landasan ini, landasan bekerja, saya yakin bahwa pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 akan lebih baik lagi. Bapak hadirin sekalian, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan para ketua umum dan pengurus pusat, mohon dibimbing kami dibimbing dengan baik, diarahkan. Kalau kira-kira ada sedikit menyimpang, jauh-jauh hari tegur saja. Jangan sampai kita sudah buat kesalahan dan kesalahan itu sudah sulit untuk diperbaiki. Saya mohon dengan sangat para pengurus, Pak Muas khususnya. Pak Muas ini merupakan bidannya pengurus PMI Provinsi Jakarta 2020-2025. Pak Muas, terima kasih Pak Muas. Tetapi Pak Muas, terima kasih tepuk tangan. Tetapi yang melahirkan tetap Ketua Umum dan Pak Sekjen Pak Muas. Tepuk tangan buat Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen. Nah, oleh karena itu sekali lagi ke depan mohon bimbingan dan arahan dari pengurus PMI Pusat serta backup penuh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hari ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur serta Pak Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Pak Sekda serta juga satuan kerja lainnya, dan saya berharap bahwa PMI ke depan lebih baik lagi untuk memberikan layanan kepada masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat di luar Jakarta jika kita punya kemampuan dan kemungkinan. Akhirnya Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi bila mana dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami merencanakan yang terbaik, tapi kadang-kadang kemampuan kami memang terbatas. Paling akhir, Pak izin Pak Gubernur, selaku Wali Kota Jakarta Barat, Pak Sekda mohon izin, selaku Wali Kota Jakarta Barat, mohon ditugaskan saya untuk mencari lahan untuk kita bangun gedung markas PMI
yang saat ini masih kontrak atau sewa. Petunjuk dan arahan Pak Ketua Umum bahwa UDD atau UTD itu harus terpisah dari markas. Tetapi kita tidak punya lahan untuk kita bangun markas. Oleh karena itu, hasil kerja keras Pak Muaz kemarin, alhamdulillah kita masih sewa kontrak selama 2 tahun. Oleh karena itu sekali lagi Pak Sekda, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, tugaskan saya selaku Wali Kota untuk mencari lahan yang kita gunakan sebagai markas PMI. Banyak fasilitas di Jakarta Barat yang kita bisa gunakan. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan penunjuk Pak Gubernur. Ini saja barangkali dari kesempatan saya sampaikan. Saya lagi terima kasih dan mohon maaf. Faiza Barokatan Sauf wa ila robika fargam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur DKI Jakarta kepada yang kami hormati, Bapak Anies Rashid Baswedan PSJ, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Bapak Ginanjar Kartasasmita, Sekjen Palang Merah Indonesia Pusat, Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia Pusat, yang saya hormati yang baru saja dilantik Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia sekaligus anggota BPK RI Bapak Profesor Bahrullah Akbar, dan juga Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bapak Rustam Effendi, dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik, para anggota Forkompimda, Pak Wagub, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Pemprov serta jajaran BPK yang hadir juga di sini, hadirin semuanya. Alhamdulillah, sore hari ini kita baru saja menjadi saksi bertugasnya pengurus dan Dewan Kehormatan PMI DKI Jakarta. Para pengurus yang baru saja dilantik mendapatkan tugas yang ekstra, karena ini satu-satunya pelantikan yang semuanya menggunakan masker, Pak. Satu-satunya. Pesan bahwa kita sedang berada dalam suasana pandemi, dan pesan bahwa ada PR besar terkait masalah kesehatan. Apa yang sedang kita alami selama 5 bulan terakhir ini mungkin akan perlu waktu agak panjang untuk selesai. Tapi artinya ini peluang bagi PMI untuk berkarya bagi kemanusiaan, karena selama pandemi ini masih ada, maka dan hari-hari ke depan, maka masalah kesehatan akan menjadi salah satu masalah paling utama yang dihadapi masyarakat mungkin di tahun-tahun ke depan, bukan saja dalam jangka pendek. Lalu bagi pengurus, saya rasa para pengurus yang mendapatkan amanat ini sudah pengalamannya banyak, dan tadi sampaikan Pak Ketua, beliau pindah tempat, Pak. Dari semula meminta dukungan PMI, sekarang dalam posisi atas nama PMI memberikan bantuan untuk masyarakat di Jakarta. Jadi apa-apa saja yang selama ini menjadi aspirasi, sekarang beliau berkewajiban untuk menunaikan aspirasi itu, karena dipindah posisikan. Jadi harapannya bisa lebih mengetahui apa yang senyatanya menjadi kebutuhan masyarakat kita dan apa yang senyatanya harus dikerjakan untuk masyarakat di Jakarta ini. Dan kita semua berharap pengurus baru ini solid, bekerja sebagai satu tim yang menomorsatukan prinsip-prinsip yang tadi
ungkapkan, berjanji akan melaksanakan 7 prinsip Palang Merah Internasional. Kita berharap ini benar-benar jadi contoh sebuah tim yang datang untuk bekerja bagi kemanusiaan, menomorduakan kepentingan-kepentingan yang lain, dan bisa benar-benar menjadi satu tim yang menggerakkan bagi seluruhnya. Hadir juga di sini para pengurus kota ada bersama kita yang nanti akan menjadi ujung tombak dari semua kegiatan PMI. Lalu khusus terkait dengan fasilitas tadi sudah disampaikan, nanti insya Allah itu bagian dari yang kita bicarakan kemarin. Insya Allah nanti kita coba carikan, mudah-mudahan dapat tempat yang tepat, tidak harus, ya mungkin tidak harus di barat Pak Wali. Nah, beliau wali barat, jadi carinya tempat di barat Pak nanti Pak. Tidak harus di barat. Kalau jauh dekat itu soal berangkatnya dari mana Pak? Jadi tergantung berangkatnya dari mana, di situ jauh, di situ dekat. Tapi kita berharap nantinya kantor PMI, markas PMI itu representatif sebagai sebuah gerakan. Karena bagaimanapun juga semangat dari PMI adalah semangat gerakan, dan harapannya nanti nuansa gerakan itu juga muncul di dalam markas PMI untuk di Jakarta. Dan ke depan apa yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan bisa tuntas, semua program-program dilaksanakan dengan baik. Dan terima kasih Pak Ketua Umum PMI atas bimbingannya selama ini dan dukungannya selama ini. Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami tantangan pandemi yang cukup besar, dan kerja luar biasa dari tim PMI pusat di Jakarta benar-benar kami rasakan. Izinkan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tinggi. Dan mudah-mudahan apa yang sekarang kita hadapi bisa segera tuntas, dan insya Allah Jakarta tadi siang barusan diumumkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta nasional mengalami kontraksi yang sangat signifikan. Bila nasional itu kontraksi sekitar 5%, di Jakarta sampai 8%. Ini 8 itu minus Pak ini. Jadi kita agak turun ini. Tetapi kita semua percaya kontraksi Jakarta memang hari ini paling besar. Tapi insya Allah recovery-nya juga nanti paling cepat dari semuanya, insya Allah. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada seluruh pengurus, selamat bekerja, selamat berkarya. Kita titipkan amanat warga Jakarta lewat gerakan PMI, lewat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat PMI kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kala. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Saudara Gubernur DKI Jakarta, Pak Wakil Gubernur, para pimpinan daerah, Saudara Wakil Gubernur, untuk para pengurus yang baru saja dilantik, juga para pengurus PMI Kota dan Pulau Seribu, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir dalam acara pelantikan pengurus Dewan Kehormatan dan pengurus. Sering orang bertanya kepada saya, apa syarat untuk menjadi pengurus PMI?
sebenarnya sederhana. Pertama, punya jiwa sosial, ada waktu, dan ketua amanah. Nah, ini kebetulan, bukan kebetulan, kenapa kita percepat pemilihan pengurus baru, karena kita nonaktifkan pengurus yang lama karena tidak memenuhi 3 syarat itu. Tidak punya jiwa sosial, tidak punya waktu, dan tidak amanah. Jadi kita konsekuen akan syarat-syarat itu, bahwa apabila tidak memenuhi syarat itu maka tidak mungkin PMI berjalan menjalankan tugasnya. Karena pada dasarnya semua pengurus itu relawan, karena ada jiwa sosialnya. Bukan suatu pekerjaan profesional yang tentu mendapat imbalannya nanti pada hari kemudian pada saat kita dicatat amal ibadah kita kepada masyarakat. Karena memang tugas Palang Merah ialah membantu menyelesaikan atau kesulitan masyarakat. Jadi PMI tidak pernah bekerja dalam hal-hal yang gembira, selalu bekerja dalam keadaan yang sulit untuk menggembirakan orang. Kalau ada bencana, apakah itu gempa bumi, tsunami, semua orang pada merasa kesulitan. PMI harus membuat mereka lebih tersenyum dengan bantuan, dengan upaya, dengan bimbingan, dengan segala macam upaya seperti itu. Jadi itulah apa yang kita kerjakan dalam dunia kemanusiaan. Seperti dalam diketahui sejarahnya, PMI dibentuk pertama kali pada saat perang. Melihat begitu bencana perang, tapi kurang orang yang mengatasi bencana, akibat bencana itu. Karena itulah maka sampai sekarang bencana itu bukan hanya bencana perang, tapi bencana banjir, tsunami, kebakaran, wabah seperti sekarang ini. Itulah masa-masa di mana PMI mengaktifkan kemampuannya dan sebagainya. Alhamdulillah di Indonesia termasuk PMI yang mempunyai kegiatan yang mendapat penghargaan banyak di dunia internasional dalam hal kegiatan-kegiatan itu, berkat daripada kegiatan yang dilakukan oleh para relawan dan para pengurus yang tentunya mempunyai tadi jiwa sosial, punya waktu, dan juga amanah. Hingga itulah maka saya berterima kasih pengurus yang bentuk ini hingga dapat menjalankan tugas-tugasnya. PMI mempunyai standar-standar yang sederhana contohnya. Contohnya sederhana, pengurus itu kalau pusat tidak boleh lebih 21 orang. Berbeda dengan organisasi lain, apalagi partai politik yang pengurusnya ratusan orang. Kita hanya boleh maksimum 21. Pengurus daerah maksimum 17. Pengurus kota kabupaten hanya 15. Jadi justru organisasi berjalan karena sederhana organisasinya. Begitu juga dalam hal bekerja. Kalau kegiatan lainnya nanti ada dana baru bekerja. Kalau PMI sebaliknya, bekerja dulu, otomatis dana masuk, orang menyumbang. Karena orang tidak menyumbang kalau tidak ada suatu hal yang mau diperlihatkan bahwa kita bekerja. Jadi selalu saya tidak khawatirkan, selalu pokoknya kegiatan dulu pasti orang memberikan sumbangan apabila kita. PMI berada di tengah antara orang menyumbang dan orang yang disumbang. Itulah jalan tengahnya, mengorganisir orang menyumbang dan membantu orang yang disumbang. Nah, karena kegiatan itulah maka dibutuhkan suatu organisasi yang selalu siap. Pedoman Palang Merah ialah
6 jam sampai. Artinya apapun bencananya, 6 jam relawan PMI harus sampai di tempat, dimanapun di Indonesia ini. Karena itu maka selalu apapun bencananya, apakah itu banjir, apakah itu gempa dan lain-lainnya, selalu PMI karena memang jiwanya harus surelawan di tempat 6 jam sampai. Nah, karena itu juga mempunyai banyak peralatan-peralatan yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Karena itulah maka karena perantara maka tentu harus siap untuk menerima bantuan dari atas dan siap untuk memberikan bantuan ke bawah dalam bentuk kebutuhan masyarakat yang ada. Tapi siap sedia itu tentu dibutuhkan infrastruktur dan juga kemampuan. PMI mempunyai 6 gudang regional dan mempunyai gudang-gudang yang subregional di tiap daerah. Memang di DKI tentu sangat disayangkan, karena DKI itu sangat optimis dengan Pak Ketua yang baru, Pak Rustam Effendi dan seluruh. Jadi seperti dikatakan tadi, Pak Gubernur satu-satunya pengurus daerah provinsi yang tidak punya markas tetap, hanya DKI. Karena kita pernah agak ditipu sedikit. Dulu PMI punya tempat di Tanah Abang yang sekarang jadi kantor, itu punya luar biasa. Tapi ditukar dengan gedung sekarang yang juga ditipu lagi. Mulanya 3.500 meter, ternyata yang sah ya 1.700. Ini Teramuas juga yang mengurus untuk ini. Memang beliau ini kalau ada yang susah cari muas gitu kan. Nah, itu terjadi. Selama ini PMI DKI nompleng di UDD, unit donor darah. Saya minta segera dipindahkan karena unit donor darah itu harus steril, harus higienis, tidak boleh campur-campur dengan kantor lain. Harus super. Dan kedua, memang kalau ada bahaya, ada perang, maka yang harus bertahan justru unit donor darah. Di Jepang saya kunjungi, diperlihatkan kantor pusat donor darah di Tokyo, itu 8 tingkat. Itu konstruksinya paling kuat, kayak pakai shock breaker gedung itu, luar biasa. Saya bilang, kenapa gedung ini harus begini kuatnya? Shockbreaker, dia bilang, kalau ada perang, maka kalau semua gedung runtuh, maka yang terakhir runtuh gedung ini. Karena apapun bencananya, perang ataupun bencana kemanusiaan lainnya, pasti dibutuhkan donor, bantuan darah kepada kita semuanya. Karena itu mereka harus kuat. Seperti tadi saya gambarkan, Lebanon baru saya mengeluarkan permintaan untuk dunia untuk segera mengirim kantong darah ke sana. Saya kira dia punya pusat darah mungkin kena juga bencana itu, sehingga tidak ada lagi persediaan darahnya. Dan juga kita bersyukur bahwa kita juga seperti dikatakan tadi, pusat donor darah di Jakarta di Keramat itu ratusan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu ada di situ. Karena dulu hanya ada 4 rumah sakit di Jakarta, hanya rumah sakit yang pusat, kemudian RCM, kemudian rumah sakit tentara, ada Singkaloris dekat situ, ada Ciki, hanya 4. Sekarang Pak Gubernur menyampaikan hampir 200 rumah sakit di Jakarta, 160 lebih. Jadi kami sudah minta sampaikan bahwa semua minimal di Jakarta ini harus ada 6
unit donor darah untuk mengimbangi permintaan rumah sakit yang sekarang ini. Ini bukan hanya untuk orang Jakarta, karena apabila sakit berat biasanya berobatnya di daerah itu kemudian dirujuk ke Jakarta. Kalau dibutuhkan darah pasti jadi yang dibutuh darah Jakarta bukannya orang Jakarta, tapi orang luar dari Jakarta yang datang ke Jakarta untuk berobat, kita membutuhkan hal tersebut. Maka yang pertama tadi, di samping butuh markas yang cukup sehingga ada gudang persediaan. Saya sedih melihatnya beberapa bulan yang lalu bahwa di Keramat itu di situ donor darah yang harus bersih, tapi di situ ya gudang segala macam, di situ ada rosokan mobil-mobil dan sebagainya yang tidak dipakai lagi luar, sehingga kita semua saya minta pindahkan segera. Bulan ini juga harus pindah kontrak dulu, baru nanti insyaallah Pemda Pak Gubernur untuk tadi justru insopan sekali Pak Ketua ini meminta petunjuk untuk ditugaskan, itu biasanya. Nah, itu suatu adat yang baik kan. Tapi sebentar lagi beliau tidak minta ditugaskan karena sudah aktif untuk menjalankan PMI sebaik-baiknya. Nah, itulah apalagi kita sekarang menghadapi musibah bencana COVID-19 yang dua hal ciri COVID itu, cepat dan ganas. Kalau saya biasanya diingatkan dengan lebih cepat lebih baik, ini terbalik ini. Lebih cepat lebih ganas gitu kan. Jadi bukan lebih baik, lebih cepat lebih tidak baik. Ternyata tidak semuanya lebih cepat itu baik ternyata. Minta maaf juga. Ini cepat peredarannya tapi ganas mengakibatkan bencana itu, dan itu merupakan langkah-langkah kita. Yang pertama, saya katakan bahwa hanya dua cara untuk mengatasi lockdown itu. Ada tiga cara. Pertama, tadi akan hindari, itulah kita pakai masker ini untuk menghindari, jaga jarak untuk menghindari, cuci tangan untuk menghindari. Kedua, sering katakan 3M. Terus katakan 3S, semprot semua sarana. Karena itu PMI dan juga pemadam kebakaran mensemprot semua di setiap, karena kita tahu di mana virusnya, maka harus semua saksama bekerja terus. Harus tiap hari diulangi untuk mematikan itu. Barulah kita kerja 3T, test, tracing dan treatment. Saya cari bahasa Indonesianya Pak Gubernur. Tesnya ia tes, telusuri, treatment apa, tuntaskan apa macam-macam itu. Jangan kita bahasa Inggris semuanya, nanti orang tidak paham juga. Kalau orang tahu, orang tidak mampu, orang kampung-kampung dibilang 3T, dia tidak ngerti apa itu tracing, apa itu treatmentnya. Itu antara lainlah tugas-tugas kita semua, dan kita akan lanjutkan terus-menerus sehingga ini suatu upaya. Sekali lagi kita harus mengatasi kesulitan yang lain, sehingga orang yang selama ini murung, orang selama ini kesulitan mengenai bahaya, kita dapat bantu sehingga musibah atau bahaya ataupun bencana tersebut dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita. Jadi tugas kita bukan tersenyum, tapi mengharap, berusaha orang lain tersenyum. Gitu, ya. Jadi kita tentu senyum juga, tapi tugas kita bagaimana orang dari murung ke tersenyum dengan dibantu mengatasi masalah-masalahnya. Itulah harapan saya. Sekali lagi selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan seluruh stafnya yang memberikan fasilitasi dan membantu upaya-upaya mengatasi. Karena ini juga tentu untuk kebutuhan rakyat DKI dan rakyat Indonesia lainnya yang juga selalu ingin mendapat suatu perawatan ataupun upaya-upaya di DKI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjaga Jakarta dari COVID-19 perlu kita lakukan bersama. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 resmi berlaku di Ibu Kota selama 14 hari, mulai 10 April hingga 23 April 2020. Pembatasan interaksi sosial bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Kita sebagai warga Jakarta wajib patuh untuk sementara tidak berkumpul lebih dari 5 orang saat berkegiatan. Aktivitas di luar rumah dibatasi, sehingga kita perlu menerapkan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kapasitas penumpang kendaraan umum pun praktis dibatasi, hanya boleh memuat 50% dari kapasitas yang ada. Jam operasional pun dipersingkat dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Penumpang juga diwajibkan menggunakan masker saat menaiki angkutan umum. Pembatasan penumpang dan kewajiban menggunakan masker berlaku pula untuk kendaraan pribadi roda 4 atau lebih. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 diperbolehkan menjadi sarana angkutan, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menunjang kegiatan sektor yang dikecualikan. Untuk ojek online hanya diperbolehkan mengangkut barang, bukan penumpang. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Ada 11 sektor yang dikecualikan dalam PSBB, yaitu sektor kesehatan. Sektor pangan meliputi makanan dan minuman. Sektor energi meliputi listrik, gas, dan pompa bensin. Sektor komunikasi dan teknologi informasi meliputi jasa komunikasi hingga media komunikasi. Sektor keuangan meliputi perbankan dan pasar modal. Sektor logistik, sektor perhotelan, sektor konstruksi, sektor industri strategis, sektor pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu, serta sektor yang melayani kebutuhan sehari-hari. Jika melanggar pelaksanaan PSBB ini, akan dikenakan sanksi, termasuk sanksi pidana. Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Mari bersama melawan pandemi COVID-19. Jakarta pasti bisa.